Oke, thank you Saudara Mikael. Saya mau tanya dulu nih. Dari penjabaran saudara ini yang panjang lebar ini, saya mau tanya, tolong jawab ya atau tidak. Jemaat perkumpulan orang-orang yang ada ketika Yesus memberikan mandat kepada Petrus muridnya, apakah jemaatnya itu adalah kumpulan orang-orang yang tidak bersunat? Jawab. Ya, benar. Hah? Orang-orang yang bersunat. Aha, orang-orang yang bersunat. Berarti jemaat pertama Kristen atau bukan? Nah, ini. Oke, lanjut dulu. Saudara harus memahami bahwasanya Kristen itu di dalam pandangan Paulus sendiri adalah kumpulan orang-orang yang hidup secara kafir. Jadi jangan Anda ngadi-ngadi mengatakan jemaat pertama, gereja yang pertama adalah Kristen. No, nonsense, bullshit. Makanya perlu belajar, bukan hanya kecepatan berbicara. Mulut dan otak itu harus sinkron, Bung. Jadi jemaat pertama yang didirikan oleh Petrus adalah jemaat Yahudi, bukan Kristen. Kumpulan orang-orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk di dalam jemaatnya orang Yahudi sampai hari ini. Jadi jangan mimpi. Anda boleh lincah berbicara, tapi Anda tidak berdata. Oke? Nah, sekarang saya sadarkan kepada saudara, ketika saudara mengatakan Taurat itu hanya bayang-bayang, ilmunya dari mana? Dari orang Farisi kan? Nah, itulah kalian, pengikut orang Farisi. Sementara Tuhan memberikan pernyataan yang sangat luar biasa di dalam pemahaman orang Yahudi itu sendiri, bahwa Taurat yang datang kepada Nabi Musa itu adalah jalan hidup, yang siapapun yang menapaki daripada hukum Taurat itu dalam kehidupan orang Bani Israel, mereka akan mendapatkan hidup. Jadi tidak ada itu Kristen di situ, nggak ada. Anda mengatakan hukum Tuhan adalah bayang-bayang, itu mau Anda karena Anda Kristen. Tetapi orang Yahudi, di mana mereka adalah umat yang diangkat derajatnya oleh Tuhan, apakah pernah diajarkan Taurat itu bayang-bayang dan yang benar adalah ajaran Kristen? Mimpi. Itu mimpi tuh, Bung. Makanya Yesus mengatakan, wahai Bani Israel, waspadalah kepada orang Farisi. Tapi kalau di Kristen, wahai orang Kristen, rangkulanlah dengan orang Farisi. Tuh, coba Anda lihat itu dari kacamata perspektif kerangka berpikir Anda aja dulu. Kristen berasal dari orang Farisi atau bukan? Yes, orang Farisi. Siapa orang Farisinya? Paulus. Apa pembuktiannya? Pengakuan dari mulutnya sendiri. Di mana diterangkan? Filipi 3 nomor 5. Aku adalah orang Ibrani asli dari keturunan Benyamin. Aku adalah orang Farisi. Kata Yesus, waspada. Ini waspada. Dan betul saja. Sekali lagi saya katakan, kalau Anda cerdas, Anda orang terpelajar, satu-satunya pemain tunggal yang mendirikan agama, mendirikan sekte di luar daripada agama Yahudi yang dianut oleh Yesus, hanya Paulus. Sekte apa itu? Kristen. Orang Yahudi menyebutnya Nasrani. Itu diterangkan dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Jadi tolong teman-teman Kristen mulai hari ini, Anda imani dan percayai bahwa jemaat pertama adalah Kristen, itu buyar. Tinggalkan itu adalah pembodohan. Jemaat pertama yang didirikan oleh Petrus adalah kumpulan ahli-ahli Taurat. Mereka adalah orang-orang yang bersunat. Mereka yang ketika masuk ke bait suci bukan duduk di bangku, tetapi mereka berdiri untuk sujud di hadapan Tuhannya mereka. Sebelum masuk ke rumah ibadah mereka cuci kaki, cuci tangan, membasuh wajah dan seterusnya. Mereka wudhu. Sementara Kristen itu beda. Jadi jangan pernah mimpi jemaat mula-mula yang didirikan di atas batu karang itu adalah Kristen. Itu pembodohan. Catat itu. Jemaat yang didirikan Petrus adalah kumpulan orang-orang yang bersunat. Mereka adalah praktisi Torah. Ya, catat. Sehingga ketika Anda mengatakan kami adalah Kristen awal mula dari muridnya Yesus, itu bohong. Paulus mendirikan sekte di Antioquia itu karena dia mengaku dia diutus sebagai rasul kepada orang-orang yang tidak bersunat. Maka jemaat pertama, orang-orang yang tidak bersunat, pemakan babi, adalah Kristen, dan itu tidak ada korelasinya dengan pengajaran Yesus. Jadi ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala-serigala yang nyamar seperti domba, yang dimaksud tidak lain adalah Paulus in the gang. Silakan Anda bantah. Oke.
Ya, terima kasih Pak Juma ya. Sebenarnya saya juga mau menunjukkan bahwa seringkali Bapak Juma dalam rautan argumentasinya itu gagal sekali berpikir dengan apa yang saya sampaikan. Kemudian merujuk dari apakah orang-orang Kristen yang di jemaat yang didirikan Yesus itu bersunat? Iya bersunat. Ketika saya bilang ya bersunat, langsung Bapak berpikir bahwa wah argumentasi saya sudah patah karena itu. Enggak. Sebenarnya ini hanya ketidaktahuan Anda ya. Orang Yahudi yang percaya Yesus itu tetaplah harus disunat. Karena sedangkan orang Yahudi yang percaya Yesus tidak dibebankan hukum sunat. Kisah Para Rasul 21 ayat 25. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati, dan dicekik dari percabulan. Ayat 20-nya kalau kita melihat sebelum sampai kepada konklusi ini, mendengar itu mereka memuliakan Allah. Lalu yang berkata kepada Paulus, saudara lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan semuanya rajin memelihara hukum Taurat. Di ayat 22-nya, tetapi mendengar tentang engkau bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Bapak harus mengerti ya, bahwa ketentuan sunat itu diberikan kepada yang memang diteruskan dari Abraham, kemudian berakhir di orang-orang Yahudi dari kedua belah suku Israel ini sebagai bentuk perjanjian mereka. Kemudian selanjutnya dikatakan sebab engkau menyatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi kita harus mengerti teman-teman bahwa hukum sunat ini adalah hukum yang only berlaku bagi orang-orang Yahudi. Tapi karena Yesus menyatakan pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Artinya hukum Yahudi ini tak berlaku lagi bagi dunia ini. Itu berlaku bagi mereka aja. Bagi dunia ini tidak berlaku lagi hukum sunat karena mereka sudah disunatkan melalui kematian Kristus. Inilah relevansi yang saya katakan. Saya tetap konsisten dalam argumentasi saya. Saya tidak mau gagal berpikir ya. Nah, ketika Yesus menyatakan baptislah semua orang di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, kemudian juga Paulus. Jadi Paulus ini bukan bertentangan dengan Yesus. Ini harus yang diperhatikan ya teman-teman. Paulus ini menginjil bagi dunia. Karena di ayat 21 dikatakan bahwa di antara bangsa-bangsa lain dan Yahudi dan bangsa-bangsa lain yang melepaskan hukum Musa. Artinya bangsa-bangsa lain itu tidak terikat dengan hukum Musa. Inilah mengapa orang Yahudi itu sangat fanatik dengan orang-orang di bangsa lain. Artinya memang hukum Israel yang sangat ketat ini, yang tadinya perlakuan hukum Taurat ini tidak berlaku lagi bagi bangsa lain. Makanya orang Kristen yang non-Yahudi itu tidak perlu disunatkan. Itu argumentasi yang pertama. Argumentasi yang kedua, mengapa orang-orang Yahudi atau pada masa ketika Yesus mendirikan jemaatnya yang adalah Petrus sang batu karang itu, mereka adalah orang-orang bersunat. Argumentasi yang pertama itu karena mereka adalah orang Yahudi. Kemudian argumentasi yang kedua agar itu tidak menjadi batu sandungan atas pemberitaan mereka. Paulus dengan jelas menegaskan bahwa Timotius itu haruslah disunat, gitu ya, karena si Timotius ini ibunya seorang Yahudi teman-teman yang telah menjadi percaya gitu. Sedangkan ayahnya itu seorang Yunani ya, Yunani, sehingga menurut hukum Yahudi Timotius itu termasuk orang Yahudi. Ini jadi karena keyahudian mereka itu diwajibkan untuk bersunat gitu. Jadi orang yang di luar Yahudi, non-Yahudi, tetapi Injil juga diberikan kepada mereka karena Yesus menyatakan bahwa Injil itu harus diberitakan kepada seluruh dunia. Ya, maka itu tidak berlaku gitu. Karena karunia keselamatan ini diberikan bagi semua orang gitu. Jadi penafsirannya itu harus relevan, jangan dikait-kaitkan yang satu dengan yang lain dan hanya untuk mengukuhkan asumsi kita gitu. Itu prinsip hermeneutika Kristen itu jelas dalam hal ini gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang bertentangan gitu, Pak Juma. Silakan. Baik. Ya. Saya ulangi dengan narasi Anda yang begitu panjang. Saya mau tanya kepada saudara, menurut Yesus Injil mana yang harus diberitakan kepada semua bangsa muridnya? Jawab. Apa yang mereka saksikan itu? Semua. Bukan Injil Lukas, Injil Markus, Matius, Yohanes, Surat Paulus. Injil itu bukan satu establishing karena belum ada kanonisasi. Oke. Berarti dengan kata lain bukan kitab saudara.
Dengan kata lain, bukanlah kitab saudara yang Yesus perintahkan untuk diberitakan. Catat itu. Ya, karena memang itu belakangan dikanonkan. Ya, saya setuju. Oke, sip. Nah, Anda sudah akui, bagus. Nah, sekarang gini, ketika saudara mengatakan Taurat itu tidak berlaku untuk bangsa lain lagi, emang Taurat itu pernah berlaku untuk bangsa lain? Memang tidak pernah. Taurat itu untuk Bani Yakub. Jadi Yesus mati di atas tiang salib untuk membatalkan hukum Taurat untuk Kristen itu nggak nyambung. Yesus datang membatalkan hukum Taurat di atas tiang salib untuk Kristen, nggak nyambung. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Itu nggak nyambung itu. Kenapa Paulus mengajarkan itu? Orang Farisi ini mengajarkan itu. Kenapa? Karena target sasarannya adalah orang-orang yang tidak bersunat. Target sasarannya adalah orang-orang pemakan babi. Mohon maaf. Target sasarannya adalah penyembah-penyembah dewa. Siapa itu? Kekaisaran Romawi Yunani. Itu target sasarannya. Sehingga hukum Torah yang berat itu menurut pandangan orang Roma dan Yunani kudu harus batal dulu baru diterima oleh mereka. Makanya pernyataan Paulus itu jelas. Jadi kalau Anda mengatakan Taurat tidak berlaku lagi untuk bangsa lain, Bung, Anda belajar di mana? Hukum Taurat itu untuk Bani Israel, bukan untuk non-Israel. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup. Ini untuk orang Israel. Jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Ulangan 4, satu perikop Anda baca, Anda nggak nyambung di situ. Kemudian ulangan 6. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu yang dilakukan di negeri di mana kamu pergi untuk mendidikinya, supaya seumur hidupmu, engkau, anak cucumu, takut akan Tuhan, berpegang pada segala ketetapan yang dan perintahnya yang disampaikan kepadamu, supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel. Tak ada itu, Bang. Torah itu untuk Bani Israel. Kalau Anda kurang yakin, silakan Anda baca di dalam Ulangan 33. Hukum yang ada untuk Bani Yakub saja, bukan untuk Anda. Jadi kenapa Yesus mati untuk Anda? Apa hubungannya? Kalau Yesus datang untuk membatalkan dalam perspektif Anda menggenapi, kenapa untuk Anda? Anda sopo? Di dalam di Ulangan 33 dijelaskan, Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, satu milik bagi jemaah Bani Yakub. Anda Bani Yakub? Bukan. Satu lagi, Yeremia 31:31, aku akan membuat perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Anda Bani apa? Hah? Bukan Anda. Jadi ngapain Yesus mati di atas tiang salib untuk Anda? Ngapain? Tujuannya untuk membatalkan hukum Taurat. Iya, berarti Yesus untuk Bani Israel, bukan untuk Anda. Kalaupun dia dipaksakan untuk mati sebagai persembahan kepada dewa, dia dipersembahkan untuk Bani Israel, bukan untuk Anda. Kecuali Anda benar-benar Romawi dan Yunani yang dihadiahkan konsep Tuhan, dihadiahkan kitab. Baru betul, aku ini adalah Bani Romawi dan Yunani, pengikut Paulus yang meminjam nabi yang datang kepada Bani Israel untuk kami tuhankan. Itu baru betul. Saya jempol kalau Anda jujur di situ. Yang pertama, Anda sudah mengakui jemaat mula-mula yang didirikan oleh Petrus adalah jemaat bersunat. Berarti mereka bukan Kristen. Mereka adalah Bani Israel yang percaya Yesus utusan Tuhan, belum terkontaminasi dengan ajaran Farisi. Sedangkan yang di Antioquia murni mutlak absolut pengajaran Farisi. Muncullah Kristen penyembah manusia, dan itu Anda aminkan hari ini. Makanya saya tanya, Injil mana? Injil Lukas? Bukan. Markus? Bukan. Injil yang mana? Ya Injil Yesus. Mana Injil Yesus itu? Baca kitab Anda. Kalau Anda punya Bible, saya ajarin sekarang.
Di dalam Yohanes 1 nomor 48, Yesus memanggil Filipus. Filipus, ikutlah denganku. Kadia, ikut denganku wahai Filipus. Filipus disebut namanya, ada legalitas dari Yesus untuk Filipus. Lalu kemudian di Kisah Para Rasul 8 di nomor 35, Filipus memberitakan tentang Injil Yesus. Dor. Yang diajarkan oleh Filipus adalah Injil Yesus, bukan Injil Lukas, Markus, Matius, Yohanes, bukan. Jadi kalau Anda pun memaksakan memberitakan Injil kepada seluruh makhluk, maka berita yang harus didengarkan itu adalah Injilnya Yesus yang dibawa oleh Filipus, bukan Lukas, bukan Paulus. Sadari itu kalau Anda memang benar-benar ingin selamat. Yesus punya Injil sendiri yang diberitakan muridnya Filipus, dan Filipus mendapatkan legitimasi jelas. Sementara Paulus, Lukas, Markus, pengarang Matius, pengarang Yohanes, pengarang Markus itu tidak ada legitimasi dari Yesus. Sementara sumber firman, bahkan kalian mengatakan firman itu adalah sang firman itu adalah Yesus. Sang firman memberikan legitimasi kepada Filipus, bukan kepada penulis Injil Anda. Jadi Injil Anda itu bukan yang harus diberitakan ke seluruh dunia. Simpan itu di peti, cari Injil Filipusnya, beritakan kepada dunia. Disitulah yang benar. Injil Filipus masih ada sisanya. Yesus menikah dengan istrinya Maria. Silakan. Oke. Terima kasih Pak Juma. Ya, saya ini ya sudah cukup mendengarkan tadi ya apa yang disampaikan. Saya mau bantu yang pertama dulu. Tadi Pak Juma menyatakan berkaitan dengan Taurat itu untuk orang Yahudi. Ya, kita buka Lukas 16 ayat 16. Lukas ya. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya berebut memasukinya. Yang pertama. Yang kedua, Matius 11 ayat 13. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Jadi Lukas, Matius itu relevan bahwa Taurat itu hanya berakhir dan berlaku sampai di masa Yohanes. Oke, jadi di sini kita bisa melihat bahwa Matius itu memberi penjelasan lebih jelas dengan menempatkan kata mereka bernubuat itu berakhir hingga tampilnya Yohanes Pembaptis tentang kesaksian kebenaran yang akan datang di dalam Kristus. Dengan demikian kita mengerti bahwa Taurat itu dan nubuat-nubuat para nabi dalam Perjanjian Lama berakhir pada saat tampilnya nabi terbesar, yaitu Yohanes Pembaptis, ya. Dengan tanda kematian Yesus di kayu salib, berlaku hukum Kristus, hukum kasih. Ini saya sudah tegaskan dari awal, bahwa hukum Kristus itu adalah dua hukum. Hukum Taurat itu terikat pada 613 hukum. Gitu. Jadi yang 613 itu sudah tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena para nabi pun itu semua bersaksi dan akan bernubuat tentang dia yang akan datang. Yang di dalam Lukas yang saya bacakan tadi, berakhirnya nubuat tentang kesempurnaan yang akan datang itu telah selesai. Diakhiri di dalam masa kenabian Yohanes Pembaptis. Itu sudah selesai sampai di sana. Yang nantinya akan didatangi oleh Sang Firman itu yang menjadi manusia, di mana Sang Kristus itu sendiri Sang Firman itu yang menyatakan diri Bapa di dalam dirinya. Hal ini juga kita bisa melihat di dalam Efesus 2 ayat 15, bahwa dikatakan di sana bahwa sebab dengan matinya manusia, ia sebagai manusia maksud saya, ia telah membatalkan hukum Taurat ya, dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi kalau banyak polemikus yang menuduh bahwa Paulus itu menyatakan bahwa hukum Taurat itu dibatalkan sedangkan Yesus itu menggenapi, artinya konklusinya bahwa Yesus itu dengan Paulus itu bertentangan. Tidak. Kenapa? Jelas ditegaskan oleh Lukas bahwa hukum Taurat itu berakhir mengenai pewahyuannya dan peraturannya itu sampai kepada zaman Yohanes. Itu yang pertama. Jadi ayat ini sudah membantah argumentasi dalam perspektif kekristenan ya. Maksud saya bahwa Bapak menyatakan Taurat itu akan berlaku selama-lamanya. Tidak. Ya tidak. Karena orang Yahudi, karena Lukas ini ditulis sama Lukas, dia itu orang Yahudi. Jadi kalau dia itu orang Yahudi, tidak mungkin dia punya perspektif bahwa kalau memang hukum Taurat itu berlaku sampai selama-lamanya, tidak merujuk kepada nubuatan yang akan datang di dalam kesempurnaan Yesus Kristus, ini mereka tidak akan menyaksikan ini. Kalau kita merujuk kepada hukum dwi ganda saksi, kesaksian ini benar adanya, karena Lukas juga menyatakan demikian, Matius juga menyatakan demikian, kemudian juga dikonfirmasi di Efesus. Ini jelas urgensinya. Kemudian yang kedua,
mengenai Injil gitu ya. Tadi Bapak menyatakan bahwa Injil itu di Filipus. Kenapa di Filipus itu tidak diakui, sedangkan di Filipus itu Yesus itu katanya menikah bla 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 dan lain-lain. Kenapa kalian tidak memberitakan Injil yang dari Filipus aja? Inilah keterbatasan literasi, bahwa arti kitab Injil itu adalah kabar baik. Memang saya harus mengakui ya saudara, saya tidak mau menafikan bahwa kata Injil itu merupakan Arabisasi untuk kata Yunani Eugelion gitu. Jadi artinya adalah kabar baik kalau kita buat ke seluruh Indonesia. Matius 4 ayat 23. Yesus pun keliling ke seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Ingat ya, kita harus mengkonsentrasikan antara kondisi orang Yahudi pada saat itu dengan apa yang dilakukan Yesus. Perspektif dan juga sudut pandang orang Yahudi yang dalam hal ini adalah mereka Yahudi tentunya teman-teman, karena murid-murid Yesus itu ya orang-orang Yahudi ya. Makanya dikatakan di dalam Markus 1, maksud saya itu di mana ya? Lukas 4 ayat 43. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Jadi kalau Bapak Juma tadi bilang Injil itu keselamatan itu hanya bagi orang Israel, itu salah besar. Literasinya kurang itu ya. Jadi ketika kitab Injil Matius itu menuliskan Yesus memberitakan Injil, artinya Yesus itu memberitakan kabar baik. Sedangkan Injil-Injil yang diberitakan oleh para rasul, ini penerusan ya. Injil-Injil yang diberitakan oleh para rasul adalah kabar baik yang sama tentang apa yang diberitakan Yesus. Meskipun memang Yesus itu selalu menekankan kepada perspektif dan budaya pada saat itu mengenai pernyataan dirinya sendiri secara implisit. Tetapi di perjanjian baru, artinya para murid yang bersaksi tentang pemberitaan Kristus itu memberikan penjelasan yang lebih clearus artinya. Jadi lebih jelas tentang siapa Kristus itu sebenarnya. Jadi Injil kerajaan Allah itu yang diberitakan Yesus Kristus itu adalah sentralitasnya berada di dalam Yesus Kristus, tetapi para rasul dan para murid menegaskan itu lagi. Hubungannya dengan apa? Dengan amanat agung Yesus Kristus bahwa Injil itu harus diberitakan ke seluruh dunia. Jadi Injil itu tidak terbatas pada apa yang ditulis murid tertentu saja Bapak Juma, tapi itu merujuk kepada kabar baik. Kabar baik itu dalam hal ini telah disampaikan Yesus bahwa kamu harus membaptis orang di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ini relevansinya dengan apa? Dengan keselamatan yang Yesus tawarkan itu, dengan mengalahkan maut, dengan kematian dan kebangkitannya di kayu salib. Jadi kabar baik di sana adalah karena ketika Yesus itu menyatakan bahwa hidup di zaman pada saat itu dia belum mati. Jadi Injil kerajaan Allah itu yang merujuk kepada dirinya sendiri. Sedangkan ketika Yesus memberi mandat dan amanat agung baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dia sudah mati tapi bangkit kembali. Artinya Yesus secara implisit menyatakan kepada murid-murid, sampaikan ke dunia bahwa aku telah mati, aku telah bangkit, dan aku naik ke surga dan baptis mereka di dalam nama Allah Tritunggal agar mereka dapat diselamatkan. Inilah yang disebut dengan kabar baik itu. Tidak bertentangan dengan apa yang Yesus ajarkan. Saya juga bingung dengan rautan argumentasi apa Anda mengkait-kaitkannya dengan Filipus, kemudian juga menuduh bahwa Yesus itu pernah menikah. Yesus itu pernah menikah tidak pernah divalidasi fakta sejarah. Tutup Alkitab, kita buka fakta sejarah. Tulisan Marabin Serapion, kemudian tulisan Tacitus, kemudian juga siapa namanya satu lagi saya lupa, yang dari Roma itu. Mereka tidak pernah menyaksikan Yesus Kristus itu menikah. Bahkan Flavius Josephus itu membuktikan dan juga menuliskan dalam sejarahnya bahwa Yesus itu diakui dan dianggap orang Yahudi itu bangkit pada masa itu, dan tidak pernah menuliskan historikal tentang pernikahannya dia. Jadi Injil itu merujuk kepada kabar baik, terlepas dari bagaimana memang perspektiva dari budaya pada bangsa itu. Gitu Pak Juma ya. Terima kasih. Oke, baik ya. Jadi Paulus sendiri mengakui di dalam Galatia 1 nomor 6, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus memanggil kamu dan mengikuti satu Injil yang lain. Ya. Jadi saudara harus memahami bahwa dari zaman Paulus saja Injil-Injil itu sudah bertebaran. Banyak Injil yang kemudian ada pada masa itu. Sehingga ketika saudara mengatakan bahwasanya Injil yang Anda maksud adalah yang diberitakan kabar gembira, Paulus yang menorehkan catatannya sendiri mengatakan bahwa banyak Injil lain
Ya, banyak Injil lain yang ada pada masa itu. Bukan hanya kitab saudara yang sekarang ini mencari jalan untuk membatalkan hukum-hukum yang datang kepada Bani Israel. Saudara dengan entengnya mengatakan bahwasanya hukum Taurat itu hanya berlaku pada masa Yohanes sampai masa Yohanes. Itu maunya Anda. Ilmu Anda itu Anda dapatkan dari mana? Dari Lukas. Lukas iki sopo? Anda mengatakan Lukas ini orang Yahudi. Data Anda dari mana? Lukas aja dari namanya itu adalah nama orang Roma. Oke? Dan tidak ada catatan yang mengatakan bahwa Lukas itu orang Yahudi. Tidak. Lukas itu jelas oleh tradisi Kristen sendiri menduga dia berasal dari Antioquia, Syria, dan dia berdarah Yunani. Lalu ketika saudara mengatakan dia orang Yahudi, ilmu dari mana Anda dapatkan itu? Ya, ilmu dari mana? Lukas itu tidak dikenal oleh Yesus. Ya. Nah, lalu kemudian ketika Anda mengatakan hanya sampai kepada Yohanes, berarti Anda menyelisih pernyataan Yesus. Di dalam kitab saudara sendiri menerangkan, Yesus berkata bahwa hukum Taurat itu lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Mana yang benar ini? Pengakuan Yesus atau pengakuan Lukas? Yang mana yang benar? Sementara Yesus sendiri, sabar. Yesus sendiri mengatakan demikian. Terus di dalam kitabnya orang Yahudi terkait dengan Taurat, itu dijelaskan, janganlah kau menambahi, jangan kau mengurangi. Jadi jangankan batal, dikurangi aja tidak bisa. Ilmu Anda dari mana? Hanya ingin melegalkan ajaran Farisi, kemudian Anda mengatakan bahwa hukum Taurat itu berlaku hanya sampai di Yohanes saja. Berarti ada pengurangan. Sementara perintah Tuhannya jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Dan sampai hari ini orang Yahudi masih ada. Sedangkan Injil yang diberitakan kemudian oleh Filipus jelas adalah Injil Yesus. Tidak pernah mengatakan Injil Lukas, Injil Markus, nggak ada. Yang diberitakan oleh Filipus ini adalah Injilnya Yesus. Injil Yesusnya mana? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena sejatinya Kristen itu bukan pengikut Yesus, tapi pentuhan Yesus yang muncul pertama kali kemudian di Antioquia. Jadi ketika kemudian dikatakan hukum Taurat itu berlaku hanya sampai Yohanes, itu datanya dari siapa? Dari Lukas sendiri. Sementara Lukas juga yang mencatat, Yesus sendiri mengatakan bahwasanya lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Lebih mudah. Nah, terus kenapa bisa batal? Sementara langit dan bumi itu lebih mudah hilang daripada hukum Taurat. Apa logikanya yang bisa dipakai selain daripada doktrin dan dogma? Oh, nggak berlaku lagi. Apa alasannya? Sementara Yesus mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada saudara, Injil Filipus, Injil yang diberitakan Filipus yang adalah Injil Yesus itu apa itu? Apakah kitab saudara atau bukan? Silakan. Oke, saya jawab dari awal dulu ya sebelum sampai ke Filipus agar sistematis ya. Tunggu dulu Bu Michael. Ya, Kenapa? izin ya Gurunda. Host, mana ada lagi Oten yang mau naik? Silakan. Ada Oh, satu. silakan. Ya, mana tahu ada saudara-saudari kita yang dari Kristen, silakan naik ya. Itu Bang Host, Ya. Bang Host, atau Bang Angel. Ya, silakan Bu Michael. Oke. Siap. Saya mau jawab beberapa argumentasi yang disampaikan tadi ya. Saya tidak menyatakan kalau si Lukas itu orang Yahudi ya, enggak. Mungkin kesalahan bahasa, enggak, saya juga tidak mengakui dia orang Yahudi. Tapi kalau masalah Bapak Juma tadi merujuk dari apa yang saya sampaikan bahwa Injil itu, maksud saya hukum Taurat itu selesainya di zaman Yohanes, itu karena tulisan Lukas. Bapak juga jangan melupakan bahwa Matius juga mencatat itu. Ya, Matius 11 ayat 13 juga menyatakan sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes.
Dalam bahasa Inggris disebut dengan for all the prophets and the law prophesied until John. Jadi sampai di situ ya. Jadi Matius ini orang Yahudi. Jadi kalau Bapak tadi menggunakan argumentasi itu tidak dari orang Yahudi, salah. Matius itu anak Alpheus, itu orang Yahudi dari Galilea. Meskipun dia memang pemungut cukai dari kota Kapernaum ya, karena dia diunjuk jadi penarik pajak kerajaan Romawi gitu. Jadi memang tidak hanya, ini yang saya katakan bahwa tidak hanya Matius saja yang menyaksikan bahwa Yesus Kristus itu, bahwa hukum Taurat itu selesai, tapi juga dikonfirmasi oleh Lukas dan juga nanti konfirmasinya, validasinya ada di Efesus gitu. Nah kemudian tentang satu iota, saya mengerti bahwa mungkin Anda tidak belajar literalitnya ya, translinearnya, jadi kita tidak bisa memahami itu dari bahasa Indonesianya. Meskipun memang untuk orang-orang yang belajar itu bisa melihat dari bahasa Indonesianya, tetapi tetap juga merujuk kepada arti aslinya ya. Bentar saya minum dulu. Di Matius 5 ayat 17 tadi seakan-akan Bapak Juma itu mengkontraskan bahwa sedangkan Matius yang bilang bahwa itu berhenti di zamannya Yohanes, sedangkan Matius juga yang bilang bahwa karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lemah langit dan bumi ini satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ya, kita belajar ya teman-teman dalam hal ini ya. Satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Saya akan beri edukasi tentang hal ini. Banyak memang pendapat dengan menggunakan ayat dalam Matius 5 ayat 18 tadi menyatakan bahwa Taurat itu berlaku selamanya, sebagaimana yang disampaikan Bapak Juma dalam hal ini ya, bahwa itu selamanya, tidak ada pembatalan gitu. Satu iota atau satu titik pun ditiadakan. Namun biasanya pendapat yang seperti itu mengatakan ini mengabaikan frasa yang terdapat pada ayat itu. Jadi saya menyimpulkan Bapak Juma terindikasi hal ini, yaitu frasa sebelum semuanya terjadi gitu. Padahal frasa inilah kunci untuk memahami ayat tersebut. Untuk mengerti makna dalam Matius 5 ayat 18 itu, sebaiknya juga kita harus membaca ayat-ayat sesudahnya tentang iota yang dipermasalahkan. Karena Bapak Juma kan sangat menekankan ya, memberi negasi khusus bahwasanya nggak ada itu hukum Taurat dibatalkan gitu. Tapi mari saya bantu untuk memahami ini terkait dengan hubungan dengan hal-hal yang akan segera digenapi Yesus Kristus dalam pelayanannya di dunia ini ya. Jadi untuk itulah ia berkata satu iota pun tidak akan dibatalkan dari semuanya terjadi. Makanya baca kitab suci itu harus melihat konteksnya. Jangan diambil yang satu kemudian dibuang yang satu, itu nggak boleh. Gitu. Ini prinsip penafsiran kitab suci, karena kitab suci itu Injil itu bukanlah kitab yang turun dari langit, yang artinya secara absolutely, secara extremely kita terima sebagai sebuah kebenaran, gitu ya. Dan satu iota itu tidak akan dibatalkan sebelum semuanya terjadi. Maksud dari semuanya terjadi ini adalah berkaitan dengan hal-hal yang digenapi pada kematian dan juga kebangkitan Kristus. Mari kita baca, misalnya di Matius 5 ayat 18 ya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama sebelum lenyap langit dan bumi ini, bentar ini HP saya agak ini. Satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Iota dalam bahasa saya tidak perlu bawa Ibrani ya, karena saya juga tidak terlalu ahli di sana. Tapi titik iota itu garis kecil yang dalam Ibrani ini sering boleh saja dihilangkan. Jadi pada masa ini menunjukkan kepada keabadian Taurat itu. Ya, sampai sini kita setuju dengan Pak Juma dalam hal ini. Tapi kata ditiadakan itu berarti adalah kata yang sama dengan lenyap. Hal ini bisa kita bandingkan dengan Matius 24 ayat 34 sampai 35 untuk melihat relevansinya dengan Matius 5 ayat 16, bagaimana konsistensi Matius menggunakan kata-kata tersebut. Ya, jadi kata yang digunakan di sana yang dalam bahasa Yunani disebut dengan padarkoma itu sama-sama dipakai. Jadi enggak bakal ada. Kita tidak akan bisa membenarkan argumentasi bahwa itu kan berlaku hanya untuk itu. Kenapa di yang lain tidak berlaku? Itu tidak berlaku ya. Itu tidak bisa dipakai. Maka kita bisa tarik kesimpulan bahwa pada masa ini tidak akan ada yang dilenyapkan dari firman yang tertulis di dalam Perjanjian Lama sampai semua yang dinubuatkan dalam Perjanjian Lama tentang Mesias sudah terjadi. Dengan begitu artinya sepenuhnya sudah menjadi nyata. Kita bisa lanjut ke ayat 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan sorga. Ini menunjukkan bahwa Yesus itu sedang berusaha mengkontraskan posisi Taurat dengan apa yang akan datang. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang
tinggi di dalam kerajaan surga. Lebih jelasnya kita harus melihat bagaimana Jesus itu menekankan kingdom of heaven. Whoever therefore shall break one of the last commandments, and the shall teach men so he call be called the least in the kingdom of heaven. Itu jelas ya. Jadi ayat ini memperluas prinsip dari apa yang digenapi dengan datangnya Kristus. Jadi satu iota itu Bapak Juma tidak merujuk kepada ke-613 itu tidak akan pernah batal, gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian tentang Injil, makanya kita perlu belajar bahasa aslinya teman-teman agar tidak salah tafsir dengan hal ini. Tengah Injil Filipus, ya kita itu di kekristenan itu secara resmi menganggap bahwa Injil Filipus itu merupakan Injil Gnostik ya. Itu juga disebut dengan naskah apokrifa perjanjian lama. Nah, kita perlu verifikasi ini dan juga melakukan dewiflikasi berkaitan dengan standar yang digunakan untuk melihat kebenaran ajaran itu. Tentunya juga dengan kritik-kritik dan juga kritik teks dan juga melihat padanannya dengan faktor budaya, karena memang kekristenan itu lahir dari sejarah gitu. Injil Filipus itu melihat sakramen baptisan yang dilakukan kekristenan itu tidaklah benar. Itu yang salahnya. Tapi sesungguhnya adalah baptisan yang spiritual gitu. Jadi hal ini juga akan memengaruhi tentang bagaimana ia berbicara tentang kelahiran Yesus. Di mana di dalam kepercayaan Kristen Yesus itu percaya lahir dari perawan Maria, tetapi di dalam Injil Filipus kepercayaan tersebut ditolak. Bahkan dalam Injil Filipus itu dikatakan Tuhan tidak akan pernah berkata Bapakku yang ada di dalam surga kecuali dia memiliki Bapa di tempat lain, dia hanya akan berkata Bapakku. Kemudian ia juga salah konsepsi tentang penciptaan. Jadi tidaklah salah bapak-bapak gereja dan para pendahulu orang-orang yang kritis berkaitan dengan kekristenan ini mengatakan bahwa memang Filipus itu tidak dianggap. Jadi kalau bapak membawa apokrifa untuk menyerang yang benar, itu salah sekali. Jadi takutnya Anda teridentifikasi untuk terkena logical fallacy ya gitu. Jadi ambillah hal-hal yang kami anggap sebagai sebuah kebenaran untuk menyatakan kebenaran yang Anda maksudkan itu, gitu. Jadi apa yang disampaikan dalam Injil Filipus ini juga tentunya kontras dengan apa yang disaksikan sejarah. Seperti yang saya katakan bahwa Injil itu sangat dikonfirmasi oleh sejarah. Tulisan-tulisan para sejarawan itu menyatakan bahwa Yesus tidak pernah menikah. Karena kalau kita melihat dari gayanya orang Semitik berbicara tentang riwayat hidup tentang seseorang, dia harus menjelaskan itu, apalagi berkaitan dengan pernikahan. Tapi sayangnya sejarawan yang berasal dari kalangan itu tidak menyatakan demikian, gitu. Jadi jadi nggak usah curhat, kita kembali ke tema, nggak usah curhat kemana-mana. Jadi gini, Shalom, selamat siang. Anda mencoba menarasikan. Bentar dulu Bang Juma. Tolong Anda buktikan dulu, baik menurut Al-Quran maupun kitab-kitab lain di mana tertulis Yesus menikah. Monggo silakan. Kalau nggak ada, Anda penistaan. Monggo silakan. Saya gini Bang Juma. Tunggu. Tadi Anda menarasikan Yesus menikah di kitab Filipus. Yang jadi pertanyaan saya, di mana di Al-Quran bahwa Yesus menikah? Soalnya gini, Muhammad dalam Al-Quran dijelaskan semua siapa saja istri-istrinya yang mau dia nikahi. Ada turun ayat untuk membantu itu. Nggak masuk akal kalau sebenarnya Nabi Isa menikah, nggak ada ceritanya di Al-Quran. Sementara di Al-Quran diceritakan Isa membuat dari burung aja diceritakan, semua diceritakan, tapi mengenai pernikahannya tidak diceritakan. Tolong tunjukkan. Kalau tidak, Anda menista. Oke, terserah Anda, silakan Anda laporkan. Bukan, tolong tunjukkan dulu pernyataan Anda. Tadi Anda bilang menikah. Anda diam. Kamu mau berdiskusi atau tidak? Kalau nggak kamu diam. Iya, diskusinya kita berbagus. Anda diam. Tunjukkan dalil. Anda diam. Jangan tunjukkan dalil. Jangan buat kesesatan. Tunjukkan dalil. Anda tentukan waktu kita bahas itu. Oke? Siapapun dari kalian akan saya lumat habis. Paham? Tidak usah terlalu sombong kali. Ya. Sekarang kita masuk ke dalam pengajaran Yesus. Anda mencoba untuk menarasikan ajaran Kristen untuk membantah ajaran Yesusnya. Oke, sah-sah saja. Anda hebat di dalam membangun narasi. Torah itu batal. Kenapa? Memang itu tujuan Kristen. Anda didukung oleh pengajaran-pengajaran Farisi untuk menyatakan itu. Yes. Tetapi tolong Anda hargai kitabnya orang Yahudi ini yang mengatakan jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Anda tidak bisa membatalkan kitabnya orang dengan membawa narasi dari Farisi, nggak bisa.
Bahkan Yesus sendiri, kalau Anda percaya bahwa itu adalah ucapan Yesus, jelas sekali dikatakan dalam kitabnya, Hos ean aun leise. Mean ton enton nauton ton alasistion kai de dase haus ton taus anthropos elaxitos kelextetai ente pasilei. Artinya apa? Tidak boleh. Barang siapa yang meniadakan, membatalkan setitik, meskipun yang paling terkecil. Coba. Lantas Anda kemudian mengatakan, oh sebelum disalib, saya katakan mohon maaf, saya harus mengatakan maaf, 1000 maaf. Anda tidak belajar dengan logika sehat Anda, hanya iman. Yesus mengatakan apa di sana? Tidak akan menempati tempat, dia akan menempati tempat yang terendah. Dia akan menempati tempat yang hina di dalam kerajaan langit ketika dia membatalkan setitik pun, meskipun yang paling terkecil. Kata siapa? Kata Yesus. Oh, Anda akan larikan sebelum semua terjadi. Apa semua terjadi itu? Sebelum saya disalib. Wow, penyaliban Yesus itu tidak ada takarannya di dalam pengajaran Taurat. Penyaliban Yesus itu murni, takarannya adalah ajaran paganisme. Taurat di dalam takarannya penebusan dosa sebagai korban penghapus salah itu binatang, bukan manusia, apalagi Tuhan. Anda mencoba untuk menyelisih ajaran Yesus dengan menambah-nambahkan, sebelum aku disalib, sebelum aku mati di atas tiang salib. Bung, itu ajaran dari Roma. Coba Anda baca Filipi 5 nomor 2. Yesus mempersembahkan dirinya sebagai persembahan yang harum untuk Theos. Theos mana yang menginginkan persembahan manusia? Anda tidak akan pernah bisa temukan. Tuhan yang benar tidak pernah minta persembahan manusia kecuali dalam hal ujian kepada Abraham, dan itu pun Tuhan menggantikan dengan binatang. Di agama Anda persembahan penebus dosa itu manusia. Lalu kemudian Anda mengatakan inilah penghapusan daripada hukum Taurat sampai hanya Yohanes. Oleh karena itu Yesus harus mati di atas tiang salib sebagai penggenapan itu semua. Penggenapan itu bukan pembatalan, Bung. Penggenapan itu adalah penyempurnaan. Yesus datang menyempurnakan hukum Taurat itu. Apakah penyempurnaan hukum Taurat dengan membunuh anak manusia di atas tiang salib? Itu ajaran paganisme, ya. Tapi ajaran Taurat, kita berbicara mengenai ajaran Taurat. Di mana Tuhan mengatakan akan berhenti hukum Taurat itu hanya kepada Yohanes, itu di mana? Tidak ada pengajaran itu, kecuali pengajaran yang muncul kemudian 300 tahun kurang lebih setelah pengesahannya di konsili, barulah kemudian hal itu Anda benarkan. Dan Anda mengajarkan ajaran ini karena diajarkan oleh Barat kepada Anda. Bukan orang Yahudi yang mengajarkan itu. Orang Yahudi mana? Tradisi mana? Kitab apa? Di tengah-tengah mereka yang mereka jadikan acuan, hukum Tuhan yang datang kepada kita sudah selesai pada saat pengarang kitab Yohanes mengatakan itu, ketika pengarang Lukas mengatakan itu. Dan Anda salah tadi. Itu bukan kitab Matius, Bung. Anda belajar lagi. Yang mengatakan itu adalah kitab Lukas. Anda asal bicara saja, tapi Anda tidak memahami data yang sesungguhnya. Jadi saya katakan sekali lagi kepada saudara, Yesus sendiri mengatakan, siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, dia akan menempati tempat terhina di langit. Apa itu? Neraka. Makanya kalian diusir oleh Yesus. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Siapa yang tidak membuat kejahatan? Yang melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Hukum Taurat. Jadi siapa yang tidak melakukan hukum Taurat, berarti mereka tidak berlaku berdasarkan atas kehendak Bapa. Siapa yang tidak berlaku kehendak Bapa, dia diusir. Kemana? Ke neraka. Mana dalilnya? Matius 13:50. Baca itu. Tak ajarin, ambil pulpen, catat. Ya, Anda boleh menarasikan agama Anda, silakan. Oh, berlata-lata, berapi-api Anda menjelaskan. Tapi yang Anda jelaskan itu untuk kemudian menyanggah ajarannya Yesus adalah pengajaran orang Farisi. Ya, percumi. Anda didukung ajaran Farisi. Wah, dengan berbagai macam narasi yang Anda bangun. Tapi membantah dengan ajaran Farisi menghantam ajaran Yesus. Nggak bisa.
Yesus sendiri mengatakan, barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terendah, tempat terhina di dalam kerajaan langit. Siapa itu? Kristen. Kristen membatalkan itu semua dengan pola yang diajarkan oleh orang Farisi. Bagaimana dengan Tuhannya sendiri? Jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi, agar kamu hidup. Barang siapa yang menambah mengurangi, dia mati. Masih kurang. Jadi Anda kemudian membantah pengajaran Yesus. Jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan. Aku datang untuk menggenapi. Menggenapi itu bukan berarti menghilangkan, membatalkan. Menggenapi itu artinya kalau dia 9 digenapi menjadi 10. Berarti semakin banyak, semakin sempurna. Bukan malah semakin hilang. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Dan itu Anda aminkan. Jadi sekali lagi saudara, saya tidak sedang membahas Injil Filipus. Saya sedang membahas Injilnya Yesus yang Filipus beritakan kepada orang-orang yang ada pada masa itu. Baca di dalam kitab saudara. Itu kisah, itu sejarah. Konon ceritanya adalah cerita tentang rasul-rasul. Bede. Katanya sih, tapi menurut saya itu bukan. Jadi ketika Anda mengatakan bahwasanya Yesus membatalkan hukum Taurat, itu tidak ada datanya. Yang ada datanya, orang Farisi mengajarkan dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka hukum Taurat itu batal. Yesus sendiri mengajarkan apa? Tidak setitik pun dihilangkan, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Berarti nggak boleh batal. Barang siapa yang meniadakan meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terhina. Nah, silakan Anda terima keadaan itu. Ya. Coba Anda renungkan, silakan. Menguji keautentikan Al-Quran dengan sains modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman setia channel Zanikun dimanapun Anda berada. Coba kita jujur sebentar. Pernah nggak sih kalian merasa ragu dengan agama yang kita pegang? Pernah nggak muncul di kepala pertanyaan-pertanyaan nakal kayak gini? Bener nggak sih Al-Quran itu dari Allah? Bukan karangan Nabi Muhammad. Kenapa harus percaya dengan kitab yang usianya udah 1400 tahun lebih? Sedangkan kita hidup di era sains, era teknologi, DREI, era luar angkasa. Kalau memang Al-Quran itu firman Allah, kok bisa nyambung sama penemuan-penemuan ilmiah modern? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini wajar banget. Justru sehat, karena iman yang dewasa itu bukan iman yang buta, tapi iman yang tumbuh setelah pencarian, setelah kritis, setelah pergulatan batin yang jujur. Nah, di episode kali ini kita bakal bedah tentang keautentikan Al-Quran dari sisi sains modern. Tapi bukan sekadar mengutip ayat dan langsung bilang, nih buktinya cocok sama sains. Enggak, saya mau ajak kalian berpikir lebih dalam, skeptis, kritis, tapi akhirnya menyadari sesuatu yang jauh lebih dahsyat. Al-Quran, kitab petunjuk, bukan buku sains. Pertama, mari kita luruskan, Al-Quran itu bukan buku fisika, bukan buku biologi, bukan juga ensiklopedia sains. Al-Quran adalah kitab hidayah, kitab petunjuk hidup. Tapi anehnya, di dalamnya ada begitu banyak potongan ayat yang menyinggung fenomena alam, penciptaan, kosmos, bahkan detail-detail kecil tentang kehidupan manusia. Pertanyaannya, kenapa? Untuk apa kitab yang katanya untuk petunjuk hidup malah singgung-singgung soal gunung, langit, laut, air, embriologi, bahkan sidik jari? Apakah itu kebetulan? Apakah itu sekadar puisi indah dari orang Arab kuno? Atau ada sesuatu yang sengaja diselipkan di situ untuk menggugah generasi setelahnya, termasuk kita yang hidup di zaman modern? Bahwa ini bukan karangan manusia? Bukti-bukti yang mengguncang. Mari kita masuk ke beberapa contoh fenomena Al-Quran dan sains modern. Saya tidak akan hanya menyebutkan, tapi juga mengajak kalian skeptis, lalu berpikir ulang. 1. Embriologi, penciptaan janin. Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun ayat 12-14 menjelaskan tahapan penciptaan manusia. Dari nutfah setetes mani, lalu jadi alaqah, sesuatu yang melekat seperti lintah. Kemudian mudghah, segumpal daging. Sekarang pertanyaannya, bagaimana mungkin Nabi Muhammad, seorang yang buta huruf,
hidup di tengah padang pasir gersang abad ke-7, jauh dari pusat-pusat peradaban besar, tanpa akses ke perpustakaan, tanpa teleskop, tanpa mikroskop, tanpa universitas. Tahu tahapan detail ini? Padahal teknologi mikroskop baru ditemukan belasan abad kemudian, dan bahkan para ilmuwan besar Eropa pada masa Renaissance pun masih berdebat tentang asal mula kehidupan. Bukankah ini menimbulkan pertanyaan besar? Dari mana datangnya pengetahuan yang begitu presisi ini, jika bukan dari sumber yang jauh lebih tinggi daripada akal manusia biasa? Kok bisa deskripsi Alakoh begitu? Tepat menggambarkan kondisi janin yang di tahap awal benar-benar mirip lintah kecil yang menempel pada dinding rahim ibu. Coba bayangkan, bentuknya memanjang, warnanya kemerahan, cara menempel dan menyedot nutrisi dari darah ibu. Semuanya persis dengan lintah. Ini bukan sekadar kiasan puitis, tapi deskripsi biologis yang akurat. Apakah mungkin orang Arab abad ke-7 yang tak memiliki alat kedokteran mampu melihat dengan detail semacam itu? Bukankah ini mengundang kita bertanya, siapa yang memberi Nabi Muhammad pengetahuan selevel mikroskop, padahal beliau hidup jauh sebelum dunia sains modern lahir? Apakah Nabi Muhammad seorang ahli embriologi? Atau apakah beliau nyontek dari ilmuwan Yunani kuno? Faktanya, teori kedokteran Yunani kala itu justru salah besar tentang janin. Lalu dari mana datangnya penjelasan itu? 2. Gunung sebagai pasak. Al-Quran Surat An-Naba ayat 6-7 menyebut gunung sebagai pasak yang menancap bumi. Pertanyaannya mungkin ini cuma metafora. Tapi geologi modern membuktikan bahwa gunung memang punya akar yang dalam menancap ke kerak bumi, berfungsi menstabilkan lapisan bumi. Bagaimana orang Arab kuno tahu hal ini, padahal mereka bahkan belum paham struktur bumi? 3. Ekspansi alam semesta. Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 47 bilang, langit itu kami bangun, dan sesungguhnya kami meluaskannya. Fakta sains, Edwin Hubble baru di abad ke-20 dengan teleskop raksasanya berhasil mengamati cahaya dari galaksi-galaksi jauh. Ia menemukan fenomena yang dikenal dengan redshift, yaitu pergeseran spektrum cahaya ke arah merah yang menunjukkan bahwa galaksi-galaksi tersebut bergerak menjauh dari kita. Dari situlah lahir kesimpulan bahwa alam semesta sedang mengembang. Sebuah gagasan revolusioner yang kemudian dikukuhkan dengan teori Big Bang. Bayangkan, penemuan ilmiah yang mengguncang para astrofisikawan modern ini ternyata sudah disinggung berabad sebelumnya dalam Al-Quran dengan bahasa yang sederhana tapi tajam. Langit sedang diluaskan. Pertanyaannya, bagaimana mungkin teks kuno dari abad ke-7 bisa sejalan dengan penemuan kosmologi modern yang baru terungkap ribuan tahun kemudian? Apakah ini kebetulan? Atau memang sejak dulu Al-Quran sudah kasih clue bahwa ciptaan Allah itu dinamis, terus berkembang? 4. Air laut yang tak bercampur. Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 19-20 menyebut dua laut bertemu tapi tidak bercampur. Ada batas di antara keduanya. Pertanyaannya mungkin ini cuma kiasan, hanya puisi indah tentang laut. Tapi apakah benar demikian? Fakta ilmiah modern justru membuktikan adanya fenomena nyata yang disebut Helosline, yaitu batas alami ketika dua massa air dengan kadar garam, kepadatan, dan suhu berbeda bertemu. Uniknya, batas ini bukan sekadar garis tipis, tapi lapisan transisi yang menjaga dua laut tetap memiliki karakter masing-masing. Contohnya, jelas terlihat di pertemuan Samudra Atlantik dan Laut Mediterania, di mana meski keduanya bersentuhan, tetap saja ada garis pemisah yang nyata, bahkan bisa direkam dengan kamera bawah laut modern. Pertanyaannya, bagaimana mungkin ayat yang turun di padang pasir, jauh dari samudra luas, bisa begitu presisi menggambarkan fenomena hidrologi yang baru diungkap para oceanografer dengan kapal riset dan teknologi satelit? Bukankah ini mengguncang akal kita untuk bertanya, siapa yang membisikkan pengetahuan itu kepada Nabi Muhammad? Jika bukan sang pencipta lautan itu sendiri, bagaimana bisa ayat ini menggambarkan fenomena yang bahkan baru difoto dengan teknologi modern? 5. Langit sebagai pelindung. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 32 menggambarkan langit sebagai atap pelindung. Faktanya, atmosfer melindungi bumi dari radiasi berbahaya. Meteor menjaga suhu agar stabil. Tanpa atmosfer, kehidupan di bumi mustahil ada. Lagi-lagi, bagaimana bisa kitab kuno menjelaskan ini? 6. Asal kehidupan dari air. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 menyebutkan, dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Biologi modern menemukan, setiap makhluk hidup terdiri dari 60-70% air. Proses metabolisme, transportasi nutrisi, bahkan DNA,
Semua butuh air. Pertanyaannya, siapa yang bisa nebak fakta sebesar ini di abad ke-7? 7. Sidik jari. Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 3-4 menyebut Allah mampu menyusun kembali ujung jari manusia. Di era modern kita tahu, sidik jari unik. Jadi tanda identitas setiap orang. Nggak ada yang sama. Bahkan kembar identik. Coba jujur teman-teman. Apakah ini hanya kebetulan puitis? Atau ini petunjuk halus bahwa detail sekecil sidik jari pun Allah singgung untuk menunjukkan bahwa kita benar-benar unik? Kebetulan atau bukti? Nah, sekarang mari kita berhenti sebentar. Apakah semua ini hanya kebetulan? Apakah mungkin Nabi Muhammad yang buta huruf di era tanpa teleskop, tanpa mikroskop, tanpa laboratorium bisa menebak fakta-fakta ilmiah modern dengan presisi? Kalau itu kebetulan, kebetulannya kebangetan. Kalau itu karangan manusia, kenapa nggak ada satupun penemuan modern yang membantah ayat-ayat tersebut, malah justru mengonfirmasi? Dan pertanyaan terbesar, kalau ini benar-benar firman Allah, lalu kenapa banyak di antara kita masih ragu untuk beriman, masih malas buka Quran, masih menganggapnya kuno? Teman-teman, kita ini generasi muda, kita melek teknologi, kita pegang handphone canggih, kita scroll TikTok dan YouTube setiap hari. Kita tahu teori Big Bang, kita tahu DNA, kita tahu AI, tapi kadang kita buta terhadap petunjuk hidup yang sebenarnya ada di depan mata. Kita gampang kagum sama Elon Musk, sama NASA, sama ChatGPT, tapi kita lupa Al-Quran udah menyinggung rahasia kosmos sejak 14 abad lalu. Pertanyaan pedasnya, kalau benar Al-Quran ini dari Allah, lalu apa alasan kita untuk mengabaikannya? Apakah kita mau menunggu bukti lain? Apakah kita menunggu sampai mati baru sadar? Teman-teman setia channel Zanikun, saya tidak ingin kalian hanya jadi penonton pasif. Jangan cuma bilang, wah keren ya, cocok sama sains. Bukan itu intinya. Intinya adalah, kalau Al-Quran benar-benar firman Allah, maka konsekuensinya jelas. Hidup kita bukan main-main. Kita akan dimintai pertanggungjawaban. Kita diberi petunjuk. Lalu apakah kita ikuti? Atau kita cuekin? Ini bukan sekadar soal pengetahuan, tapi soal arah hidup. Jadi teman-teman, mari kita jujur pada diri sendiri. Al-Quran itu bukan kitab mitos. Ia bukan sekadar warisan nenek moyang. Ia adalah pesan langsung dari Sang Pencipta, yang dibuktikan bukan hanya dengan keindahan bahasanya, tapi juga dengan keselarasan isinya dengan realitas ilmiah. Sekarang pilihannya ada di tangan kita. Apakah kita akan terus jadi generasi yang sibuk scroll media sosial tapi lupa scroll mushaf? Apakah kita mau jadi generasi yang pintar secara teknologi tapi buta arah secara spiritual? Saya tantang kalian. Malam ini, buka Quran. Bacalah bukan sekadar formalitas, tapi dengan hati skeptis, dengan pikiran kritis. Uji ayat-ayatnya. Tanyakan, benarkah ini dari Allah? Saya yakin, semakin kritis kalian, semakin kalian akan tunduk pada kebenarannya. Teman-teman setia channel Zanikun, kalau kalian merasa video ini mengguncang kesadaran, jangan simpan sendiri. Share ke teman kalian, komentari dengan jujur apa yang kalian rasakan, dan tentu subscribe channel ini agar kita terus bisa belajar bareng dengan cara yang logis, kritis, tapi tetap berlandaskan iman. Ingat, hidup ini terlalu singkat untuk kita sia-siakan. Jangan tunggu sampai terlambat untuk menemukan kebenaran. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.